Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul huda wan nur wa ala alihi wa sahbihi dawil ulumi wassurur amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masalah Asyariah Bapak Eko Novianto, yang juga saya hormati Ketua Amaliyah Ramadan Bapak Heru dan jajaran kepengurusan, tak lupa Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarawih musalla Asyariah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di musalla Asyariah ini semuanya panjang umur, semuanya sehat walafiat, rezekinya melimpah, rezekinya barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, wafatnya husnul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Utamanya malam hari ini, tahun ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur panjang. Kita tidak pernah menduga Bapak Ibu tahun 2024 masih ada umur. Sementara mungkin tetangga kita, teman kita, atau anak kita sebelum datang Ramadan sudah meninggalkan kita semua. Ini salah satu kenikmatan luar biasa dari Allah. Kita dipanjangkan umur, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ada sahabat Nabi. Ada siapa Pak? Sahabat Nabi namanya Talha bin Ubaidillah. Siapa? Talha bin Ubaidillah. Kata sahabat Talha, Bapak Ibu sekalian, suatu hari ada dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki non-muslim, Yahudi Nasrani. Dua laki-laki ini, kata sahabat Talha, masuk kota Madinah. Setelah masuk kota Madinah, melihat akhlak Rasulullah, tertarik dengan agama Islam. Nah itu,
Banyak riwayat-riwayat orang masuk Islam itu gak ada paksaan. Hampir mayoritas karena tertarik dengan budi luhurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akhirnya bersyahadatlah dua orang ini, masuk Islamlah dua orang ini. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah dua orang ini masuk Islam, jadi Muslim, karakter dua orang ini berbeda. Padahal teman akrab, wataknya berbeda. Yang satu rajinnya kebangetan, yang satu juga kebangetan tapi males, sama-sama kebangetan. Yang satu mengamalkan syariat Islamnya luar biasa rajinnya, sementara yang satunya biasa-biasa saja. Ya sholat sih sholat tapi nggak jamaah gitu ya. Baca Quran sih baca Quran tapi satu hari paling satu lembar. Tapi yang satunya lagi tahajudnya oke, sedekahnya oke ya. Sholatnya selalu berjamaah bersama Rasulullah. Sampai suatu hari dari beberapa minggu masuk Islam ada seruan jihad. Ayo kata Rasulullah, yang mau jihad angkat senjata ke Palestina, mau Pak? Saya mah nggak mau, karena nggak ada yang ngajak. Ngapain di sana sendirian ya? Bunuh diri kita kan? Nah kata Rasulullah, siapa yang mau? Di antara pesertanya, pasukannya yang ikut itu adalah lelaki yang tadi itu, yang rajin ibadah itu, ikut jihad fisabilillah. Dan bagaimana nasibnya? Terbunuh di medan perang, mati syahid ya, mati syahid, selesai udah umurnya. Baru beberapa minggu mati syahid. Satunya lagi nih, jihad gak ikut, sedekah lewat, sholat berjamaah lewat. Oleh Allah diberikan umur panjang setelah saudaranya wafat dalam majlis. Biasanya orang yang agak bandel panjang umur kan? Mau pendek atau mau panjang? Ya kalau mau panjang nakal dikit berarti ya. Kalau soleh lempeng ya udah cepet biasa orang soleh itu ya. Gimana jadi besok alpan gak ini tarawihnya? Takut kesolehan gitu ya. Nah orang ini kata Thalhah bin Ubaidillah diberikan usia panjang. Setelah wafat temannya 1 tahun kemudian baru meninggal. Lumayan saldo 1 tahun. Tapi meninggal juga akhirnya. Setelah menguburkan sahabat yang kedua, Thalhah malamnya mimpi Bapak Ibu. Ra'a fil manam, dalam hadisnya dikatakan mimpi atau melihat dalam tidurnya bermimpi 3 orang itu ada di depan pintu surga. Siapa 3 orang itu? Yang mati syahid, yang panjang umur 1 tahun, termasuk dirinya yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Tiba-tiba terbuka pintu surga dalam mimpinya. Yang pertama dikasih senyum, yang pertama disambut oleh malaikat penjaga surga adalah orang yang kedua, yang gak mati syahid, yang sholat jamaahnya kadang lewat, tadarusnya orang pernah tahu ya, tapi disambut dengan wajah tersenyum. Bahkan dipersilahkan masuk lebih dulu ke surga orang yang tidak mati syahid. Nah ini ada apa ini ya? Punya rahasia apa ini orang yang kedua? Setelah yang pertama disambut masuk, baru urutan kedua orang yang mati syahid. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah ngarep, Bang, tahu ngarep gak? Ngarep dipersilakan, monggo Thalhah masuk juga ke surga. Mau masuk ke surga di stop sama malaikat, stop dulu. Anda belum saatnya masuk. Loh kenapa? 2 teman saya sudah masuk semua, saya belum bisa masuk surga. Kata malaikat, mati dulu. Apa Pak? Mati dulu. Pengen masuk surga Bu? Mati. Bapak pengen surga Pak? Mati. Jadi sampai kapanpun gak bakal masuk surga kalau gak mati dulu. Jadi syarat pertama masuk surga bukan amal soleh dulu berarti. Mati. Punya amal soleh gak mati-mati ya kapan masuk surganya Pak ya? Akhirnya bangunlah sahabat Thalhah terheran-heran aneh. Kita kan begitu kalau mimpi Pak ya.
ngelamun dulu tadi apa maksudnya mimpi, ketemu subuh nggak ada jawaban. Akhirnya Tolhah pun setelah sholat subuh Rasulullah pulang ke rumah, diceritakan kepada para sahabat di Masjid Nabawi. Tadi malam saya mimpi katanya, bla 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 bla, diceritakan ya tadi malam ya. Jadi yang aneh sekarang bukan Tolhah saja, satu Masjid Nabawi sahabat Nabi ke bawah aneh, ke bawah bingung, nular semua Pak. Makanya jangan sering nongkrong sama orang bingung, nanti ke bawah bingung. Orang pusing ketemu orang pusing, ya udah kiamat kayak. Nah, gitu akhirnya Pak. Tidak ada solusi, ayo kita bareng nanya ke Rasulullah. Karena Rasulullah ini solusi. Ya, ada permasalahan datang ke Nabi, mumpung ada Nabi. Disampaikan oleh sahabat Tolha dan para sahabat tentang mimpinya. Apa kata Rasulullah? Awa min dalika ta'jabun, kata Rasulullah. Apakah kalian wahai para sahabat merasa aneh, merasa heran dengan mimpinya Tolha tadi malam itu? Ya, sahabat karena ditanya begitu, qalu bala ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Rasul, iya Kanjeng Nabi, aneh kami ini. Kok bisa-bisanya orang yang gak mati syahid, sholatnya biasa-biasa saja, baca Qur'annya biasa-biasa saja, dimasukkan oleh Allah dan diprioritaskan, dinomor satukan masuk surga, mengalahkan orang yang mati syahid. Ini ada apa gitu kan? Ada apa dengan orang yang pertama, ada apa dengan orang yang kedua? Sampai di posisi itu. Kata Rasulullah, awalaysa qad mata fahada ba'dahu sana summa adraka Ramadan fasoma. Kalian ingin tahu kata Rasulullah kenapa orang yang tidak mati syahid itu masuk surga lebih dulu? Karena ketika setelah meninggal dunia orang yang mati syahid, umurnya dipanjangkan 1 tahun, dan 1 tahun itu summa adraka Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah menjumpai 1 Ramadan. Kayak kita sekarang ini Pak, diberi kesempatan masuk bulan Ramadan. Setelah masuk Ramadan fasoma. Tadinya si jarang tadarus, tiba-tiba nyari Quran. Ada yang begitu Pak? Wah, tanggal 30 Sya'ban itu udah nyari-nyari Quran yang udah bulukan itu baru mukenanya baru diambil lagi di lemar, pecinya baru ke dadang beli karena menyambut Ramadan. Setiap tarawih datang, tadarus ikut. Jadi fasomah itu adalah serius mengisi apa? Ramadannya sampai 30 hari. 30 hari. Karena dia diberi kesempatan 1 kali masuk bulan Ramadan kata Rasulullah. Tapi sungguh-sungguh benar-benar ngisi bulan Ramadan, maka itulah yang menjadi sebab kenapa dia bukan hanya masuk surga, tapi surganya melebihi orang yang mati syahid. Kama bainahuma ab'adu kata Rasulullah mimma bainas sama'i wal ardi. Bahkan di hadapan Allah kata Nabi, orang yang puasa Ramadan tapi benar-benar puasanya dengan orang mati syahid itu derajatnya jauh sekali. Bainas sama'i wal ardi, orang yang mati syahid di bumi derajatnya, tapi orang yang puasa Ramadan fil sama gila, jaraknya jauh sekali, langit dan bumi. Jauh nggak kira-kira? Itulah orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan, bukan hanya dimuliakan dengan surga, tapi di baris terdepan nanti di surganya, di bangku-bangku kemuliaan nanti di surga. Tidak hanya masuk surga, tapi diistimewakan masuk surga. Tapi syaratnya tidak hanya ketemu Ramadan aja. Kata para ulama syaratnya apa? Wa ayyamla Ramadan bi fawadilil a'mal. Serius bulan Ramadannya Pak? Serius bulan Ramadan? Alhamdulillah saya lihat dari luar. Ini yang datang malam ini jamaah mushola syariah kurang lebih 12.000 ya. Kurang lah, ya nggak tahu kurangnya berapa. Yang penting ada 12.000-nya. Ini adalah bukti keseriusan kita menyambut Ramadan. Tapi belum 100% seriusnya ini. Belum 100%.
nanti dilihat 28 Ramadan. Itu baru ketahuan mana yang berkualitas sama yang tidak. Nanti dilihat tanggal 27-nya. Saya mau tanya ke Pak Eko, 28 begini nggak Pak Eko jamaahnya? Sini. Insya Allah itu jawaban dari tidak sebenarnya. Jadi malu Pak Eko-nya jadi orang lihat. Jadi insya Allah. Makanya kira-kira kalau 29 Ramadan Bapak Ibu ini mau sholat kita penuh segini bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Yang jawab yang depan aja, yang belakang udah meragukan ya. Mungkin tidak kira-kira? Oke. Mudah-mudahan tanggal 29 sama ya, sama jamaah musola Asariah. Nanti saya minta foto ke Pak Eko tolong fotoin tanggal 29 jamaah musola Asariah. Kalau masih penuh bikin kalender nanti 2025 sebagai syukuran. Amin ya. Kayaknya kurang yakin Pak Eko aminnya ya. Nah, kita ini kenapa kalau tanggal 1 Ibu kenapa tanggal 2 semangatnya luar biasa, tapi kalau 27 kendor, betul nggak Pak? 29 melempem, THR belum keluar. 30 udah repot nyari, wah macam-macam. Dan itu bukan di musola Asariah, saya bocorkan ya. Di mana-mana itu penyakit nasional kan? Nggak di Bekasi, nggak di Subang, nggak di Jakarta. Kalau udah 27, 28, 29 dia, ya begitulah. Kenapa? Ini ditelusuri oleh para ulama. Kenapa semangat ibadah kita menurun? Kalau tanggal 29, 28, kata para ulama, karena tanggal-tanggal akhir Ramadan itu banyak orang terjangkit penyakit subur. Ada lagi yang mengatakan apa? Karena kita ini tulul amal. Ketika masuk Ramadan itu beranggapan, Bapak Ibu sekalian, kenapa males tanggal 30, 28, 2 ke bawah? Karena kita beranggapan tahun depan masih ada umur, itu kata tulul amal, masih panjang angan-angan. Disangkanya tahun depan masih ada ngapain sampai tanggal 28, ntar juga ada 2025. Nyangkanya mau panjang itulah yang menyebabkan kita kendor ibadahnya kalau sudah pertengahan sama akhir. Karena kita merasanya mau panjang umur nanti bisa ketemu lagi 2025. Padahal jangankan 2025 Bapak Ibu, besok saja kita nggak pernah tahu nasib. Betul nggak Pak? Ada nggak yang bisa menjamin besok masih hidup? Apa jaminannya besok masih hidup? Banyak orang yang sekarang cekikikan ketawa, badannya sehat, diumumkan di musola innalil. Karena umur itu malaikat itu nggak melihat sehat, nggak melihat masih muda. Kalau sudah saatnya pulang ya pulang. Kita nggak pernah berpikir. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu lagi malas ibadah, besok nih misal atau sekarang besok taraweh tidak, pegel dikit, langsung sadarkan diri kita, jangan-jangan ini malam terakhir saya hidup di dunia. Jangan-jangan. Nah kalau saya sekarang nggak benar-benar sholat, besok gimana? Saya sudah di alam udah ada kesempatan lagi. Jadi selalu kita sadarkan kalau males, kalau capek sedikit, sadarkan diri kita, jangan-jangan setelah ini kita tutup usia, jangan-jangan besok kita sudah nggak ada umur, jangan-jangan besok kita sibuknya luar biasa, jangan-jangan besok badan kita sakit keras. Makanya mumpung masih sehat, mumpung panjang umur, mumpung masih muda, ayo isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan nunggu tua, kalau udah tua tahu sendiri Pak ya. Nah itu, jadi ayo kita manfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Ramadan yang ini yang ada di barisan ini bisa jadi nanti beda orang tahun depan. Kita nggak pernah tahu. Dan setelah meninggal dunia, kata Imam Ibnu Jauzi, tidak ada yang paling disesali oleh mayit di alam kubur. Apa yang paling disesali? Karena tadyi'ur Ramadan. Karena ketika di dunianya menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kata beliau, Tallahi law qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan.
Kata Imam Ibnu Jauzi, kalau mayat-mayat di alam kubur dikasih kesempatan satu oleh Allah, tamannau, kata Allah, mau apa kamu sekarang? Semua ahli kubur akan menjawab, tamannau yauman min Ramadan. Ya Allah, saya minta dihidupkan sehari saja di bulan Ramadan. Yauman, satu hari, min Ramadan, di bulan. Jadi minta diberi kesempatan oleh Allah hidup lagi di tanggal 1 bulan Ramadan, mau benar-benar mengisi Ramadan. Tapi kata Allah, sudah gak ada jatah hidup di dunia, tinggal menikmati hasil. Yang banyak amal solehnya nikmat selama-lamanya, yang tidak punya amal soleh disiksa selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk tidak hanya semangat tarawih, semangat tadarus di awal-awal bulan Ramadan, tapi sampai tuntas 30 hari bulan Ramadan semuanya bisa ikut tarawih, meramaikan musola syariah, dan kita berjumpa di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum